Tahun 2037, saat peradaban manusia semua serba digital dan mengandalkan listrik, segalanya terlihat lebih mudah. Pada tahun ini, hampir semua orang sudah tidak menggunakan uang kertas, tapi menggunakan uang digital. Selain itu, semua transportasi motor, mobil, bus, dan kendaraan lainnya sudah memakai listrik. Begitu juga dengan kompor, sudah memakai listrik. Semua alat elektronik lainnya sudah memakai listrik dan semuanya terkoneksi internet. Digitalisasi tidak terhindarkan. Semua aktivitas serba digital, mulai dari belajar, berbelanja, menonton, mengurus rumah, bermain game, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya. Saat itu, ada Nadia, wanita muda berusia 19 tahun yang mempunyai adik bernama Kela yang berumur 16 tahun. Semua terlihat normal bagi mereka berdua. Sampai suatu hari, terjadi peristiwa yang mengubah peradaban dunia. Perang nuklir terjadi pada tahun 2037 itu. Bom nuklir meledak di mana-mana, terutama di kota-kota yang besar. Miliaran orang meninggal dunia saat itu. Dunia hanya menyisakan sedikit orang, mungkin jumlahnya kurang dari 1 miliar. Nadia dan Kela adalah beberapa orang survivor atau orang yang berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu. Listrik mati total, otomatis semua berbeda. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada uang, karena uang sudah digital. Setiap orang tidak punya uang. Mereka para survivor harus bertahan hidup dengan cara bertani atau berburu agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mencari air, mereka harus ke sumber mata air yang jernih, entah ke sungai, danau, air terjun, atau mata air lainnya, karena mesin-mesin semua tidak jalan. Tidak ada mobil dan motor, karena semua mobil dan motor pakai listrik. Sepeda tradisional adalah alat transportasi yang paling populer digunakan orang karena tidak menggunakan listrik. Di kondisi kehidupan yang serba sulit itu, tidak banyak orang yang berhasil bertahan karena situasi itu sangat mencekam dan membuat orang harus berkompetisi dengan orang lainnya demi bertahan hidup. Sayangnya, Nadia dan Kela bukan orang yang terbiasa hidup sulit dan bukan orang yang terbiasa hidup tanpa listrik dan ponsel. Nadia lahir tahun 2018 saat sosmed seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok merajalela menghantui pikiran kebanyakan anak muda melalui ponsel milik mereka. Demikian juga dengan Kela yang lahir tahun 2021, tidak jauh berbeda. Untungnya masih ada generasi tua yang masih hidup, yang mengajarkan anak muda seperti Nadia dan Kela untuk survive. Nadia dan Kela berusaha keras untuk bertahan hidup, mencoba untuk beradaptasi dengan situasi itu. Sayangnya, ada satu hal penting yang mereka lupakan, yaitu radiasi nuklir. Radiasi itu sebenarnya bisa diatasi, tapi mereka tidak tahu caranya. Nadia terkena radiasi nuklir yang parah, sementara Kela hampir saja kena juga. Kela meminta kepada kakaknya, Nadia, agar kuat bertahan hidup. Namun sayang, takdir akhirnya berkata lain. Nadia akhirnya meninggal dunia dalam sebuah perang besar yang mengubah peradaban dunia. Perang nuklir.